Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang telah mampir di video saya kali ini. Saya Miranda Indah, mahasiswa Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelompok KKN 117 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada kesempatan kali ini atau video kali ini, saya akan membahas mengenai sistem pendidikan selama masa COVID-19. Selamat menyaksikan. Tetap semangat untuk kita semua, baik yang sedang menjalani pendidikan atau menjadi tenaga pendidik. Jangan sampai masa pandemi COVID-19 ini menjadi alasan menurunnya kualitas pembelajaran atau merosotnya pendidikan. Berbicara tentang masalah virus corona, tentu sudah tidak asing lagi di telinga siapapun. Karena virus ini sudah membuat seluruh dunia resah akan kehadirannya. Nah, beberapa bulan yang lalu, kita seluruh warga Indonesia dikejutkan dengan masuknya virus corona di Indonesia yang mengharuskan kita semua harus berdiam saja di rumah sesuai dengan peraturan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona tersebut. Pandemi COVID-19 ini telah mengubah seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah pendidikan. Tentu semua orang tua akan merasa cemas dengan pendidikan anak-anak mereka pada saat ini, karena tidak ada pendidikan yang dilakukan secara langsung. Kita semua tidak tahu kapan wabah ini akan berakhir. Itulah sebabnya perlu ada sistem pendidikan di masa pandemi ini agar pendidikan tidak terabaikan begitu saja. Mengenai pendidikan di masa COVID-19, tentu tidak ada pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka atau langsung. Pada saat pandemi seperti ini, sistem pembelajaran yang diterapkan ada dua. Yang pertama, sistem pembelajaran jarak jauh atau online, dan yang kedua, sistem pendidikan homeschooling. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan pendidiknya berada di lokasi yang berbeda. Untuk itu perlu adanya sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya. Pendidikan jarak jauh memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, pendidikan dan peserta didik tidak berada di tempat yang sama atau berada di tempat yang berbeda. Yang kedua, proses pembelajaran dan penyampaian materi pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di media sosial. Yang ketiga, pembelajaran bersifat mandiri namun ada lembaga yang tetap mengatur. Yang terakhir, keempat, sangat terbatas pada pertemuan tatap muka, sangat jarang dilakukan pertemuan atau bahkan tidak ada pertemuan secara langsung. Homeschooling adalah metode pendidikan yang dilakukan di bawah pengawasan orang tua di rumah dan tidak dilakukan di tempat formal atau di sekolah. Untuk mencapai tujuan dari sistem pendidikan di masa COVID-19 ini, tentu tidak hanya pihak sekolah saja yang bekerja. Orang tua juga harus terlibat dalam sistem ini. Harus ada kolaborasi antara guru dan orang tua agar tercipta pembelajaran yang efektif dan efisien. Ada beberapa syarat yang harus dipersiapkan guru agar berjalannya sistem pembelajaran secara online ini, yaitu yang pertama, guru menentukan materi yang cocok disampaikan melalui jarak jauh sesuai dengan kelas yang diajarkan. Contohnya dengan membuat tugas berbentuk printout, rekaman suara, atau rekaman video. Dan yang kedua, menentukan jadwal pembelajaran sesuai dengan jadwal sekolah agar pembelajaran online ini dapat dirasakan seperti sekolah biasanya. Dan yang terakhir atau ketiga, menentukan aplikasi atau cara menyampaikan pembelajaran tersebut kepada siswanya seperti melalui WhatsApp, Google Classroom, Meeting Zoom, atau mengirim langsung tugas yang berbentuk printout tersebut ke rumah siswa, dan lain sebagainya. Tidak hanya guru, orang tua juga sangat berperan penting untuk mendukung kelancaran pembelajaran online ini.
Beberapa peran penting orang tua untuk pendidikan anaknya di rumah adalah yang pertama, orang tua mendampingi, membimbing, dan mengarahkan anaknya ketika melakukan pembelajaran. Yang kedua, menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan anak. Dan yang ketiga, memberikan fasilitas yang nyaman dan aman ketika belajar. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya meminta maaf karena saya juga dalam keadaan belajar. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum